bagi kita semua dan salam sehat. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga apa yang kita baca dan dengarkan bersama bisa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami, cinta kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, dan kami pakai untuk kebenaran akan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadaku, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik. Amin. Ya, dari pembacaan kita pada sore hari ini, saya mengangkat suatu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu pencobaan dalam kehidupan. Pencobaan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang pencobaan, tentu kita sudah mengerti apa arti dari pencobaan itu. Nah, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang pria yang ditantang oleh temannya. Temannya ini berkata bahwa jika kamu adalah pria sejati, jika kamu masih mau berteman dengan kami, kamu harus mencoba rokok ini, karena di dalam satu geng itu hanya dia yang tidak merokok. Nah, di suatu sisi, pria ini menghirup asap rokok saja, dia sudah pusing, dia sudah mau muntah.
menjadi seorang pria sejati harus dibuktikan, harus ada pembuktian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang ada suka, kadang-kadang ada duka. Ada saja tantangan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Kita disuruh untuk membuktikan sesuatu. Kita itu dituntut menjadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Melalui pencobaan tersebut kita diuji, kita dibentuk oleh Tuhan. Ya, menarik dari pembacaan kita pada sore hari ini dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus juga pernah dicobai. Ketika Yesus dicobai pada masanya, iblis datang mencoba Yesus. Tetapi dengan iman yang kuat, Yesus tidak jatuh. Dari pembacaan kita pada sore hari ini, ada tiga hal yang akan kita bahas dan kita renungkan bersama-sama mengenai pencobaan. Yang pertama, pencobaan tentang makanan. Pencobaan tentang makanan. Makanan atau roti dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh dan kita sangat membutuhkan makanan tersebut. Makanan sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam pembacaan kita, Yesus setelah tidak makan 40 hari, 40 malam, ia kelaparan. Dan disitulah iblis datang untuk mencobai Yesus. Tetapi menarik bahwa ternyata tubuh kita tidak hanya membutuhkan makanan yang dibutuhkan oleh jasmani, tetapi kita juga membutuhkan makanan rohani. Apa artinya? Artinya kita membutuhkan firman Tuhan. Makanan tidak sebatas dengan apa yang kita konsumsi dan membuat kita kenyang. Tubuh kita menjadi kuat kembali. Tetapi ternyata firman Tuhan, firman adalah makanan untuk rohani kita yang dapat menguatkan kita walaupun kita berada dalam situasi yang berat. Ketika kita mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kita, membantu kita dalam mengatasi setiap persoalan dan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Banyak orang jatuh karena makanan, melakukan sesuatu hal yang salah demi mendapatkan makanan, karena tidak merenungkan dan tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengimani firman Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita mendapatkan makanan yang halal dengan cara-cara yang baik. Yang kedua yang akan kita renungkan tentang pencobaan, tentang semua keindahan dunia. Ketika kita berbicara tentang keindahan, tentu kita semua ingin keindahan dunia. Pencobaan tersebut
menggambarkan tentang betapa menariknya keindahan. Keindahan yang dunia tawarkan itu sangatlah banyak dan sangat mudah untuk didapatkan. Kemewahan, pesta pora, kemabukan, mendapatkan sesuatu dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan terkadang kita melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan karena kita lebih memilih tawaran dunia tentang keindahan. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhan juga pernah dicobai dan diberikan iming-iming tentang keindahan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak jatuh. Yesus dengan bijak berkata, sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini banyak anak-anak Tuhan yang jatuh karena tawaran keindahan dunia. Mereka meninggalkan Tuhan demi keindahan dunia tersebut. Keyakinan ditukar dengan sesuatu yang fana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Dan jangan pernah menukar Tuhan, iman kita dengan kemewahan yang ditawarkan oleh dunia. Dan hal yang ketiga yang akan menjadi hal pokok yang kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang menjatuhkan diri dari hubungan. Menjatuhkan diri dari hubungan. Apa artinya di sini? Artinya adalah jatuh di sini sama dengan sengaja menjatuhkan diri agar Tuhan menolong kita. Kita sudah tahu bahwa ketika saya melakukan hal ini salah. Tetapi saya masih mencoba. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti mengampuni saya. Itu tidak benar. Itu sama saja bahwa kita mencobai Tuhan. Kita mencobai Tuhan dengan sengaja melakukan sesuatu yang sudah nyata Tuhan tidak kehendaki, tetapi kita masih mencoba. Nanti Tuhan datang untuk menolong saya. Kalau Tuhan berkehendak, pasti ini terjadi. Tuhan juga kan itu Maha Pengampun. Tidak. Sesuatu hal yang kita sengaja dan kita sudah tahu bahwa ini salah, itu tidak benar, dan itu sama dengan kita mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita mencobai Tuhan. Dalam perenungan kita pada sore hari ini, kita mengerti, kiranya kita memahami bahwa kita tetap harus percaya bahwa memang di dalam kehidupan ini ada masalah, ada pencobaan, tetapi satu hal yang harus kita ingat dan menjadi pegangan kita bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Tuhan pasti akan membantu kita menghadapi setiap masalah dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Jadi tetaplah berpegang teguh pada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Amin firman Tuhan, Roh Kudus yang akan
membantu kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Shalom dan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.